Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian tentang fikih 4 madhab ini kadang-kadang suka dipahami secara mungkin orang belum tahu, jadi masih agak ngambang. Kenapa? Kan sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, kenapa masih pakai mazhab ada 4 pula? Bukannya ini malah memecah belah? Udah Quran aja pelajari, udah nanti bersatulah. Hadis Nabi itu kan udah sahih semua, tinggal kita jalankan. Kenapa lagi harus ngomongin madhab-madhab? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan kritis yang perlu juga kita ketahui. Jadi jamaah sekalian, yang pertama memang Nabi tidak mengajarkan madhab. Jadi kalau ditanya Nabi itu mazhabnya apa, ya kan nggak ada. Begitu juga setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat ridwanullahi alaihim itu kan menjalankan agama kan tidak pakai mazhab juga. Mazhab-mazhab itu kan baru muncul setelah imam-imam mazhabnya ada. Nah, kalau imam mazhab yang 4 itu baru adanya setelah katakanlah Imam Abu Hanifah gitu Pak, ya kan lahirnya tahun 80 lahirnya, dan begitu lahir kan tidak langsung jadi imam begitu kan, dia kan jadi anak bayi dulu. Taruhlah beliau kan wafatnya 150, lahir 80, wafat 150, ya taruhlah misalnya di usia 150 itu dia jadi imam besar gitu. Nah, tetapi kan sebelum dia jadi imam besar, orang-orang yang hidup di zaman sebelum Imam Abu Hanifah pastinya kan juga tidak bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah. Nah, begitu. Jadi kenapa kok kita harus bermazhab, padahal dari zaman Nabi sampai zaman Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang-orang aman-aman aja tuh nggak bermazhab. Kenapa setelah ada imam-imam mazhab itu kita malah jadi harus gitu ya bermazhab? Padahal ada Quran, ada hadis, dan dua-duanya adalah resmi dari Allah, bukan hasil karangan atau ijtihad manusia. Nah, begini jadi Pak penjelasannya. Yang pertama, memang tidak ada kewajiban untuk bermazhab, ya. Apalagi kalau kita ngomongnya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman masa-masa sebelum ada 4 mazhab itu lahir, itu enggak dibutuhkan dan tidak perlu bermazhab juga. Kita pun begitu juga Pak, tapi dengan syarat kalau kita hidup di masa itu. Nah, yang jadi masalah kan adalah begini, kita ini hidupnya terpisah jarak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lumayan ini jaraknya 14 abad lamanya. Dan satu lagi, kita itu tidak hafal Quran dan tidak hafal hadis. Mungkin kalau hafal Quran oke lah, banyak di antara kita hafal ya. Tapi problematikanya adalah walaupun hafal Pak, gak mentang-mentang hafal terus paham juga kan isinya. Bahasa Arab kan gak bisa. Lalu bagaimana kemudian mau mengambil hukum dari ayat Quran? Hafal sih, tapi gak tahu nih ayat ini turunnya kapan, bagaimana, maunya apa dan sebagainya. Jadi gak sesederhana yang kita pikirkan juga. Kembali kepada Al-Quran itu gak gampang Pak. Ya, saya mungkin banyak dimusuhi orang karena di mana-mana bilang tidak mudah berhukum pada Al-Quran atau merujuk pada Quran. Nggak mudah. Kenapa? Ya yang saya tahu mah
Mempelajari isi Al-Quran itu susah, yang saya tahu. Harus buka kitab banyak, panjang kali lebar. Terus kalau tiba-tiba ada orang bilang Al-Quran sudah dimudahkan, saya ketawa aja. Maksudnya dimudahkan tuh gimana? Bacanya aja puyeng Pak, bacanya aja. Ini kalau kita bukan orang Arab nih ya, lidah kita lidah Indonesia, itu kan bacanya ribet banget gitu. Dan kalau dibilang gampang ya enggak. Makanya ada hadis Nabi yang menyebutkan orang yang bersusah payah membaca Al-Quran, ya bersusah payah gitu ya, wa huwa yatata'ta. Apa itu satarnya yatata'ta itu? Terbata-bata. Nabi ngomong begitu loh. Quran itu ya kalau mahirun bihi fahuwa ma'a safaratil kiramil bararah. Tapi walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta. Dia belajar baca Quran tapi blepetan kalau bahasa kitanya mungkin ya. Amburadul itu ya falahu, ya dapat pahala juga lah begitu istilahnya. Artinya sekedar baca aja susah Pak, apalagi mengartikannya, apalagi memahaminya itu nggak gampang gitu. Nah, apalagi sampai terbentuk menjadi katakanlah sebuah unit ibadah. Katakanlah misalnya jadi sholat gitu Pak. Dari ayat Quran jadi bentuk sholat itu bukan pekerjaan mudah Pak. Dalam arti begini, kalau kita nggak belajar fikih ya dengan masing-masing madhabnya, coba deh langsung kita merekayasa tata cara sholat langsung dari Quran, langsung dari hadis Pak. Itu nggak jadi Pak, nggak jadi. Maksudnya nggak jadi itu ya nggak seperti yang kita lakukan sekarang. Kita ini Pak sholat ya kan, urut-urutannya udah bener ya, ada dimulai dengan niat takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca al-fatihah, waladolin amin, terus baca ayat tertentu, lalu ruku, i'tidal, sujud. Itu Pak, itu bukan Quran itu. Nggak bisa kita belajar Quran terus tiba-tiba kita bisa sholat, enggak, bohong aja gitu, salah lah. Kita bisa sholat itu karena kita belajar fikih. Nah di fikih itu ada 4 slot gitu, 4 mazhab. Dan kalau kita orang Indonesia, tanpa kita rasakan, tanpa kita akui ya, tanpa kita sadari, slotnya kita menggunakan slot mazhab Syafi'i tanpa menyebutkan Syafi'inya. Sama lah tadi imam kita itu baca ya ayat Quran itu pakai mazhab itu Pak. Cuman kalau dalam Al-Quran itu istilahnya bukan mazhab, istilahnya qiraah, riwayat hafaz dari jalurnya Asim gitu. Nanti kalau udah kayak riwayat yang lain lagi nggak sama tuh Pak. Cuman karena kita se-Indonesia Raya ini semuanya guru-guru Quran pakainya hafaz ya kayak gitu. Coba kapan-kapan Ustadz antum baca pakai kolun gitu, gimana kira-kira? Kaget orang. Satu lagi belum tentu bisa juga kitanya kan gitu ya, pakai kolun atau pakai riwayat yang lain. Bapak mungkin pernah dengar ada orang baca Quran gitu yang pakai ada imalahnya, Sabbihisma rabbikal a'li alladzi khalaqa fasawwi walladzi qaddara fahadi gitu. Itu kalau dibaca di sini Pak, jamaah bubar itu. Ini aliran amal apalagi nih kayak gini nih, ke Quran dibakal main katanya begitu. Betawi. Quran dibakal main nih, penistaan nih katanya. Padahal bukan penistaan, itu mazhab juga. Cuman kan kita nggak tahu bahwa ada 7 qiraat, ada 10 qiraat yang mutawatir, yang eksis di muka bumi, yang sumbernya semua dari Rasulullah begitu. Nah itu semua kita belajarnya lewat apa? Lewat ilmu qiraah, ada ilmunya gitu kan. Nah kalau kita sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu ilmunya di mana? Nama ilmunya ilmu fikih. Jurusannya jurusan mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i? Sama kayak tadi, kenapa imam kita bacanya selalu hafaz terus, nggak pernah pindah-pindah? Ya pertama beliau tuh belajarnya hafaz.
Kalau tiba-tiba besok subuh ganti pakai riwayat pakai riwayat kumbul gitu misalnya, kumbul apaan, kumbul gitu kan, namanya aja kita bingung gitu kan. Dan kalau dibaca juga jadi kitanya jadi bingung, ini bacaan apa lagi gitu kan. Jadi ya wajar lah, kita nggak bisa salahkan beliau. Kenapa kalau baca Quran selalu hafaz gitu? Emang wajib ya pakai hafaz? Ustaz, saya tanya antum deh, emang wajib pakai hafaz? Enggak kan? Kira-kira sebagai imam, kenapa antum selalu hafaz terus gitu? Emang kalau nggak hafaz nggak boleh apa gitu? Gimana Ustaz jawabannya? Ya yang saya tahu ya hafaz doang gitu. Orang saya belajarnya hafaz gitu. Bisanya itu, taunya itu. Nah pertanyaan saya nambahin lagi, kenapa antum taunya cuma itu? Ya karena guru-gurunya yang ada, yang tersedia ya cuma itu doang kan gitu. Enggak, kali gitu antum kombinasikan ya, cari-carilah gaya-gaya yang lain gitu, yang jangan hafaz melulu gitu. Kan Nabi kan kalau baca Quran bukan hafaz. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan bacaannya emang hafaz? Enggak kan? Nah kalau Nabi dan para sahabat bacaannya bukan hafaz, pertanyaannya kenapa imam kalau baca Quran pakai hafaz terus? Bukannya itu bid'ah? Nah puyeng kan Pak? Puyeng nggak? Kenapa imam bacaannya selalu hafaz? Emang ada ayatnya atau hadisnya yang mewajibkan bacanya pakai hafaz? Emang ada Pak? Kan nggak ada. Nah itu dia pertanyaannya, kenapa imam selalu pakai hafaz terus? Ya jawabannya simple, orang saya belajarnya hafaz kan gitu ya. Coba kalau saya belajarnya imam yang lain, Ibnu Katsir gitu kan, yang lain-lain ada banyak, itu mungkin dia akan variasikan begitu. Tapi begini Pak, kira-kira orang kalau seumur-umur pakai hafaz doang, kira-kira dibilang taklid nggak tuh Pak? Jumud nggak tuh? Dikatain wah nggak berkembang ilmunya? Enggak juga kan? Ya enggak lah, enggak selalu, enggak semua orang harus menguasai semuanya itu gitu kan. Dan pakai hafaz tuh ya berarti pakai riwayat yang mutawatir, yang sumbernya dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah. Enggak ada yang salah ketika imam selalu pakai hafaz terus kalau baca Quran tuh kan. Nah sekarang bagaimana dengan ibadah? Nah kalau ibadah, nama mata pelajarannya bukan qiraah, nama pelajarannya adalah fikih. Nah fikih sama juga dengan qiraah, ada jurusan-jurusannya. Nah jurusannya yang di kita nih Pak, yang hidup itu cuman Syafi'i. Bukan karena kita fanatik dengan mazhab Syafi'i, bukan. Entah bagaimana ceritanya, di beberapa negara itu 4 mazhab hidup semuanya. Tapi di beberapa negara yang lain itu yang hidup cuma 1. Kalau kita di Indonesia yang hidup cuma Syafi'i. Sinyalnya itu yang dapat itu yang Syafi'i doang Pak. Sedangkan kalau Hanafi, Hambali, Maliki nggak ada sinyalnya Pak, kosong gitu. Nah tapi nanti kalau kita ada di India, di Pakistan, ya di Turki gitu Pak, itu sinyal yang nyala sinyal Hanafi. Syafi'i rada kurang, ada sih tapi kecil gitu Pak, cuman 1 bar doang gitu. Kalau Hanafi full itu 5 bar nongol semua. Nah itu kenapa kok bisa ada begitu-begitu semua? Ya karena tergantung perkembangannya. Bapak nih kalau misalnya tinggal di Maroko, di Tunis, di Aljazair, kalau dengerin imam baca Quran tuh pasti kuping panas Pak. Kenapa? Karena bacaannya bukan hafuz gitu rata-rata di sana. Bacaannya yang kolun lah, yang apa dan sebagainya, yang aneh-aneh aja gitu, yang di telinga kita nggak nyambung. Tapi pertanyaannya kita balik sekarang, kenapa di Tunis itu rata-rata pakai kolun? Kenapa dia nggak pakai hafuz? Ya karena yang berkembang di sana kolunnya, bukan hafaznya. Dan begitulah dalam mazhab fikih gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita mau sholat kembali pada Quran, ya enggak. Kita mau mau ngerjain ibadah ritual kembali pada hadis, ya enggak. Karena apa? Karena semuanya ya pakai Quran. 4 mazhab tuh 4-4-nya pakai Quran, 4 mazhab tuh 4-4-nya pakai hadis, begitu kan? Jadi kalau dibilang kembali pada Quran, kembali kepada hadis, saya sih bilang
emang pakai Quran, emang pakai hadis. Lalu kenapa udah pakai Quran pakai hadis kok pecah-pecah juga? Emang dari zaman Nabi juga udah pecah, ya Pak. Perbedaan pendapat di antara para sahabat itu bukan sesuatu yang isapan jempol itu. Para sahabat tuh berbeda-beda walaupun mereka bersama Nabi. Pak, ini saya kasih contoh nih Pak ya. Kan ada orang bilang begini, pada dasarnya masalah ibadah itu haram kecuali ada contoh dari Nabi, kan begitu Pak. Nggak boleh kita ibadah kecuali harus ada petunjuk dari Nabi. Kalau masalah muamalah pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan. Tapi kalau masalah ibadah pada dasarnya haram, ya kan? Pada dasarnya haram gitu, nggak boleh karena harus mencontoh dari Nabi. Dan Nabinya mengatakan begini, khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku manasik haji kalian. Pak, boleh nggak kita manasik haji itu tidak sesuai dengan Rasulullah, boleh nggak? Nggak boleh kan? Harus seperti Rasulullah. Oke, sekarang saya tanya Pak, orang haji itu ada 3, ada haji ifrad, ada haji kiron, ada haji tamattu. Saya tanya, Rasulullah itu hajinya yang mana Pak? Yang ifrad, yang kiron, apa yang tamattu? Yang mana coba Pak? Padahal Rasulullah itu hajinya cuma sekali doang, tahun ke-10 Hijriah. Gak mungkin Rasulullah itu melakukan haji 3 sekaligus, gak mungkin. Ya pasti salah satunya kan. Nah, semua orang mengklaim ya, mengatakan bahwa Nabi itu ifrad, Nabi itu qiron, Nabi itu tamattu. Ini yang ngomong Pak bukan orang sembarangan. Yang ngomong adalah yang hajinya bareng sama Nabi, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Masalahnya ini para sahabat jumlahnya banyak Pak. Waktu haji itu ada 100.000 jamaah ikut haji bersama Nabi. Tapi kalau kita tanya kepada mereka, di antara 100.000 itu Nabi itu hajinya yang mana? Apa ifrad, apa qiron, apa tamattu? Jawabannya ada 3 Pak. Terus yang benar yang mana? Kalau sahabat nggak mungkin bohong Pak. Sahabat nggak mungkin bohong. Nggak ada sahabat itu bohong. Nggak. Seluruh kalau riwayat hadis mungkin masih di fulan tuh kita periksa lah dia jarah wa ta'dil. Wah orangnya begini, orangnya begitu. Tapi kalau udah level sahabat nggak ada. Sahabat tuh udah nggak usah dijarah lagi. Karena kalau udah sahabat pasti jujur. Cuman masalahnya sahabat ditanya hajinya Nabi itu ifrad, qiron, apa tamattu, ternyata jawabannya ada 3. Ini yang bohong yang mana nih Pak? Yang bohong siapa nih kira-kira? Ya nggak ada yang bohong lah. Lah terus gimana? Ya itulah. Bahkan para sahabat saja ketika menilai sesuatu barang yang konkret Pak, ini nggak pakai ijtihad aneh-aneh. Ketika dia menilai Rasulullah itu haji, penilaiannya ada 3. Ada yang sepakat di antara sahabat ifrad itu Nabi gitu. Tapi kata sebagian sahabat lagi yang lain yang hajinya bareng sama Nabi juga, bukan ifrad, qiron gitu. Yang lainnya juga bilang enggak, tamattu dia gitu. Nah ini kan kita ngomongin fakta di depan mata, itu baru contoh kecil aja. Jadi kesimpulannya yang benar yang mana Pak? Haji itu yang paling sesuai sunnah yang mana Pak? 3-3 aja. Kenapa harus ada 3? Kan nabinya 1. Nah gitu Pak, kan nabinya 1, kenapa pecah 3? Ya karena memang begitulah faktanya. Mereka yang bersama Rasulullah pun ternyata punya pemahaman yang beda. Ini tadi Pak imam kita sholat subuh baca Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sir, nggak jahar gitu kan. Kalau saya tanya sama beliau kenapa nggak jahar, ya karena hadisnya begitu ya kan gitu. Tapi pertanyaannya kenapa di Masjid Istiqlal itu imam bacanya jahar Pak? Allahu Akbar ya, setelah baca iftitah Bismillahirrahmanirrahim, jahar dia Pak. Di sini enggak.
Mungkin karena ngikutin yang di Masjidil Haram. As-Sudais itu juga enggak jahar Pak dia. Allahu Akbar, dia diam gitu kan, tapi dia baca tuh kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertanyaannya, yang benar yang mana Pak? Jahar apa sir? Yang sesuai Rasulullah yang mana Pak? Nah, dua-duanya. Nah, dua-duanya kita sih kalau udah dewasa bisa bilang begitu Pak. Kalau yang belum dewasa kan yang benar yang ini, yang itu nggak sesuai kan begitu. Kalau kita udah dewasa, ya, cuman pertanyaannya gini, kenapa kalau yang sono bilang jahar dan sini bilang sir, terus kok kan Rasulullahnya satu? Kan Nabi sholatnya, Nabi kan sholat di belakang, di depan para sahabat, kan mereka lihat semua. Ya cara menafsirkannya saja, ada riwayat yang beda-beda dan semuanya riwayatnya sahih-sahih semua. Kita nggak bisa bilang yang paling benar ini, yang paling benar itu, dan nggak ngaruh juga kan. Makanya Imam As-Sudais Pak, walaupun dia bermazhab Hambali, kalau baca Fatihah selalu sir bismillahnya. Begitu dia ke Istiqlal, nah dia tahu Istiqlal itu masjidnya orang Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Syafi'i itu kalau baca bismillah jahar, maka dia jaharkan Pak. Pertama kali itu kapan-kapan saya kasih lihat YouTube-nya ya, beliau jadi imam di Istiqlal Pak. Dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seumur-umur Pak saya belum pernah Sudais baca bismillah jahar gitu, belum pernah. Entah gimana dia jahar aja itu di Istiqlal gitu kan. Nah kayaknya sih beliau menghormati kita orang Indonesia yang madhabnya Syafi'i untuk menjaharkan bismillah gitu ya. Tapi biar bagaimanapun kan beliau kan orang Saudi, dari kecil ngajinya pakai mazhab Hambali dari kecil Pak. Maka Hambali itu udah jadi ya istilahnya udah alam bawah sadarnya. Makanya begitu naik rakaat yang kedua dari sujud naik ke atas tuh Pak, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah bismillahnya mana, hilang. Dia lupa Pak. Ya wajar gitu ya, namanya juga dia orang sono, dia pengen hormatin sama sini tapi belum sempurna. Ya wajar lah, kita senyum-senyum aja gitu kan. Nah apakah tercela beliau itu tiba-tiba baca bismillah jahar? Tercela nggak? Enggak gitu ya kan. Terus kalau misalnya kita orang Indonesia yang rata-rata mazhab Syafi'i, ternyata bismillahnya sir, tercela nggak? Ya enggak juga sih, santai-santai aja, mau jahar mau sir yang penting dibaca. Kita sama Hambali masih santai Pak, karena bismillah itu wajib dibaca dan kita baca. Bedanya yang satu jahar yang satu sir. Cuman kalau kita nyebrang ke sonowan dikit, nah itu agak sedikit bermasalah tuh Pak. Karena Hanafi dan Maliki mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan Fatihah. Bukan Fatihah Pak. Jadi mereka itu tidak baca. Hanya bedanya begini. Kalau Hanafi ya, Bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah, bukan. Tapi ada baiknya dibaca aja. Dan karena bukan Fatihah, ya bacanya sir aja. Ada baiknya gitu. Itu Hanafi. Tapi Pak Maliki parah itu Pak. Ente sholat mengawali Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, mau jahar mau sir, sholat ente batal. Tidak sah sholat kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Puyeng-puyeng situ Pak. Empat mazhab tuh pecah empat gitu kan, dan masing-masing punya mazhab sendiri-sendiri. Nah jamaah sekalian, jadi kalau kita balik lagi nih pertanyaan yang awal, kan udah ada Quran, udah ada hadis ya, kenapa kita pecah-pecah? Ya jawabannya sederhana, karena di masa Nabi pun para sahabat juga nggak sama, dan kayak gitu tuh Pak, sama Nabi nggak dilarang, dibiarin aja. Artinya diberikan keleluasaan itu. Termasuk yang tadi haji itu Pak, ada yang menarik tuh, ketika udah dari Arafah ya menuju ke Mina ya kan, lewat Muzdalifah terus ke Mina, kan nginep tuh harusnya di Mina. Tiba-tiba Al Abbas
ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi, bilang begini, ini mesti deh nginep di sini 3 hari, mabit di Mina. Kata Nabi, emang kenapa? Bukan begitu ya Rasul, kambing-kambing saya keleleran kalau saya nginep di sini 3 hari 3 malam, nggak ada yang menggembalakan begitu. Udah gitu hotel juga nggak ada yang ngurus. Ini kan jamaah banyak banget, saya harus ngurus segala macam kewajiban saya sebagai penduduk Mekah, memberi makan, memberi minum jamaah dan sebagainya. Emang saya mesti nih nginep di sini selama 3 hari? Terus kata Nabi, enggak sih, udah ente pulang aja, nggak usah pakai nginep di mana, di Mina gitu Pak. Nah udah, Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib nggak nginep di Mina Pak, cuma ngelontar jumroh doang, udah pulang dia, nggak nginep gitu. Nah itu Pak, kejadian di masa Rasul, dan Rasul mengatakan if'al wala haraj, silakan aja dikerjain gitu kan. Jadi Pak, haji itu Pak contoh bagaimana berarakannya ibadah. Tapi Nabi bilang poinnya cuma satu ya, Arafah kumpul di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu lu mau ngapain aja atur aja gitu. Bentuk toleransi yang amat tinggi. Makanya kemudian ada istilahnya, ada yang hajinya ke Mina, ada yang enggak, ada yang begini, ada yang begitu, semuanya di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah oke saja, memberikan slot yang luas kepada para sahabat. Enaknya ente aja dah gimana gitu. Nah itu jadi kan sangat luas. Makanya bermazhab 4 itu luas-luas aja, santai-santai aja begitu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya lagi kemudian begini, kan Allah memberikan keluasan, Nabi juga ngasih keluasan. Pertanyaannya kenapa cuma 4 mazhab doang? Kenapa harus 4? Kenapa nggak ada yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11 dan seterusnya? Kenapa harus 4? Nah begitu Pak. Jawabannya begini Pak. Sebenarnya mazhab-mazhab itu memang bukan cuma 4, jumlahnya banyak. Kalau di zaman 4 mazhab yang kita kenal sekarang itu, di zamannya mereka saja itu ada 13 Pak. Ada 13 mazhab. Yang jadi masalah bahwa begini, beberapa mazhab yang ada di zaman itu, bahkan yang besar-besar, ternyata besar waktu imamnya masih ada. Dan begitu imamnya sudah wafat, bubar. Dia mengalami masa kejayaan di masanya, dan jayanya jaya banget gitu Pak. Artinya di masa itu wah pengikutnya banyak banget. Tapi masalahnya setelah itu saking besarnya sang imam, nggak ada yang bisa nerusin, jadi bubar Pak. Contoh nih Pak ya, di mana, di Basrah di Irak itu ada alim besar sekali, semua orang ngajinya sama beliau, namanya Al Hasan, orang Basrah, kita menyebutnya Hasan Basri. Al Hasan Al Basri itu mazhab fikih yang sangat besar. Semua orang di Irak ngajinya sama dia. Boleh dibilang dialah imamnya orang Irak gitu. Kalau semua masalah mulai sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya itu kepada Imam Al Hasan Al Basri gitu. Saking besarnya beliau itu, udah nggak ada yang bisa mengunggulinya. Murid-muridnya tuh semua banyak, tapi nggak ada yang nyampe ke levelnya dia. Yang jadi masalah begitu Hasan Al Basri sudah sampai ajalnya, nggak ada satupun muridnya yang bisa nerusin apa-apa yang udah diajarkan sama gurunya. Jadi ibarat kata begini Pak, gurunya profesor, gurunya doktor, tapi muridnya rata-rata anak madrasah ibtidaiyah gitu Pak. Muridnya banyak, ribuan gitu, tapi rata-rata kelasnya baru ibtidaiyah. Sementara syekhnya, gurunya itu doktor Pak. Kan nggak bisa, kalau doktor meninggal, masa muridnya yang MI terus tiba-tiba menggantikan? Nggak bisa kan? Nggak bisa gitu. Jadi ya akhirnya bubar Pak, sebuah mazhab itu Hasan Al Basri. Sama di masa yang kurang lebih sama itu di Mesir ada imam yang sangat pinter, luas banget ilmunya, namanya Imam Al-Laits. Imam Al-Laits
itu diakui oleh Al-Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan usianya lebih bawah lagi gitu ya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dia bilang gini, saya tuh kalau ngaji sama Imam Malik, menurut saya Imam Malik ini udah paling pinter. Tapi kalau saya pikir-pikir, ada lagi nih orang yang lebih pinter lagi dari Malik. Cuman orangnya udah meninggal, yaitu Imam Al-Laits. Wah, itu pinternya luar biasa, ya kan? Cuman ya tadi balik lagi masalahnya Pak, Imam Al-Laits itu ketika beliau wafat ya, saking dia paling pinter sendirian, muridnya nggak ada yang bisa nerusin. Balik lagi Pak, jadi madhab Al-Laits itu kita nggak pernah dengar. Kita kan dengar cuma mazhab 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nggak ada madhab Laisi, itu nggak ada. Sama dengan mazhab Hasani, itu nggak ada. Hasan Al-Basri itu ya, itu kalau misalnya mazhabnya ada sampai sekarang kita sebut mazhab Basri gitu. Atau kalau Imam Al-Laits ya mazhab Laisi. Tapi dua-duanya nggak ada yang nerusin Pak, bubar begitu aja. Nah, yang muncul pada saat itu kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau itu punya murid yang senior banget, yang levelnya itu kalau gurunya doktor gitu, nah muridnya paling enggak magister lah begitu kira-kira. Yaitu dia punya ada 3 murid, tapi yang paling topnya ada 2. Ya, Imam Abu Hanifah itu punya murid namanya Abu Yusuf dan Muhammad gitu. Jadi pada waktu Imam Abu Hanifahnya jadi ulama besar di Kufah, sebenarnya muridnya nggak terlalu banyak Pak. Ya, nggak terlalu banyak. Ada sih banyak juga sebenarnya, tapi nggak seperti ketika beliau wafat, justru muridnya naik, Imam Abu Yusuf, wah langsung viral gitu Pak. Nah, Imam Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah bilang, saya nih bisa begini karena guru saya. Siapa? Ya Imam Abu Hanifah. Kebetulan Pak, Imam Abu Yusuf ini diangkat oleh khalifah menjadi qadil qudat, hakim dari semua hakim yang ada. Jadi semua muridnya diwisuda sama dia langsung tepatin jadi qadi, jadi qadi, jadi qadi, jadi qadi. Dia qadil qudat, qadinya qadi gitu. Jadi gara-gara itu Pak, akhirnya mazhab Hanafi itu tersebar rata di seluruh dunia Islam karena di bawah khalifah, diangkat oleh negara. Guru besarnya yaitu muridnya Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, itu diangkat jadi qadil qudat. Nah, qadil qudat kan menguasai wilayah jajaran Bani Umayyah seabreg-abreg gitu Pak, dan setiap wilayah tuh butuh qadhi tersendiri. Nah, Imam Abu Yusuf muridnya banyak, tinggal panggil, lo sini, lo jadi qadhi di sono, ente sono, ente sono, sono, bagi menyebar Pak. Madhab Hanafi itu tersebar lewat jalur politik dan pemerintahan. Nah, gitu. Udah, orang sedunia Islam itu kalau dibilang agama Islam belajarnya sama siapa, ya belajarnya sama Imam Abu Hanifah begitu. Tapi itu di wilayah Irak ya Pak ya, di wilayah Irak. Kalau di wilayah Hijaz ya, Mekah, Madinah, negeri Arabnya lah gitu, yang paling terkenalnya memang Al-Imam Malik rahimahullah, karena beliau memang orang Madinah asli ya, keturunan dari para sahabat yang nggak pernah meninggalkan Madinah. Imam Malik rahimahullah itu adalah muridnya langsung dari Imam Nafi', dan Imam Nafi' itu muridnya langsung dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi. Jadi dia tuh cucunya sahabat gitu kira-kira Pak. Secara keilmuan dia punya guru yang mana gurunya ini berguru lagi kepada sahabat Nabi. Dan Imam Malik itu emang ya boleh dibilang orang seluruh dunia Arab itu mengakui ilmunya. Bahkan pada waktu itu sempat jadi ada kayak persaingan gitu Pak, antara di Irak ini mazhab Hanafi dengan di Jazirah Arab mazhab Maliki. Kayak persaingan, tapi persaingan yang sehat sih sebenarnya. Dalam arti mereka saling memuji, saling
apa istilahnya, saling menghargai dan sebagainya. Terbukti begini, khalifah kan di Irak, di Baghdad, pernah datang ke Madinah. Khalifah ini mazhabnya mazhab Hanafi sebenarnya, ya kan? Tapi begitu dia dengerin ceramahnya Imam Malik, dia langsung bilang, ini lebih bagus nih, lebih logis di logika saya gitu. Sampai akhirnya Khalifah menghadap kepada Imam Malik, bilang begini, wahai Imam, saya pengen bikin satu mazhab resmi yang saya sebarkan ke seluruh dunia Islam, yaitu mazhab Anda. Anda kan punya kitab nih, judulnya Al-Muwatta. Kasih izin saya sebarkan ke seluruh dunia Islam, dan itu menjadi mazhab resmi umat Islam sedunia. Satu aja mazhabnya dan Anda imamnya. Apa kata Imam Malik? Enggak usah. Di negeri ente itu ada Imam Abu Hanifah. Hebat dia itu. Kalau ente jadikan ini sebagai resmi mazhab kerajaan, orang di Irak ngamuk karena udah belajarnya mana mazhab Abu Hanifah itu udah lama mereka. Apalagi di Mesir. Di Mesir ada Imam Al-Lais yang lebih pintar, lebih hebat, lebih banyak muridnya dari saya. Jadi jangan begitulah Khalifah. Udah, ini saya ngajar, ini pendapat saya. Kalau yang pada mau belajar, ayo. Tapi jangan dipaksa-paksa semua orang harus pakai mazhab saya. Gitu Pak. Itu kan rendah hati banget Pak. Gitu kan. Rendah hati banget. Seperti itulah para ulama mazhab di masanya. Gitu. Nah, tapi ya gitulah Pak. Qadarullah. Kemudian akhirnya Imam Abu Hanifah wafat. Imam Malik juga wafat. Next generation itu muridnya Imam Malik lah yang kemudian merajai dari timur sampai barat, Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kenapa kok bisa jadi raja? Ini gara-garanya Imam Malik juga. Kan dia murid paling pinter. Dibilang begini, Syafi'i, ente kan udah ngaji sama saya udah puluhan tahun. Udah habis nih jurus semua udah aneh turunin. Udah nggak ada lagi yang mau aneh ajarin ke ente. Kalau ente mau nambah, ente jangan kemari. Maksudnya carilah guru yang lain gitu. Kalau emang Al-Lais masih hidup, ente ke Mesir. Semua masalahnya kan Al-Lais sudah kagak ada, penerusnya kagak ada juga. Nah, ente ke Irak aja dah. Imam Abu Hanifah emang udah nggak ada, tapi muridnya yaitu siapa tadi Pak namanya, Abu Yusuf dan juga Muhammad itu masih ada. Ente ke sono nih, ane kasih duit 50 dinar, bekelin duit 50 dinar, berangkat Asy-Syafi'i ke Irak. Ketemu itu Pak sama Imam Abu Yusuf, ngajilah dia gitu kan, sama guru yang senior gitu kan. Nggak lama Abu Yusuf meninggal, diteruskan sama Muhammad. Nah, ini Muhammad ini Pak yang unik. Kenapa? Muhammad ini muridnya langsung Imam Abu Hanifah, tapi juga si Muhammad ini lulusan dari pesantrennya Imam Malik, seniornya Imam Syafi'i. Sama-sama Muhammad namanya. Kalau yang Syafi'i namanya Muhammad bin Idris gitu kan. Nah, kalau dia Muhammad aja begitu. Jadi alumni satu alma mater. Sama-sama ngajinya sama Imam Malik, setelah itu meneruskan kepada Abu Hanifah. Jadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, kalau yang dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i gitu kan. Ini teman deh Pak, kakak beradik gitu, beda angkatan doang, wisudanya nggak bareng, tahun kemarin sama tahun duluan gitu aja. Nah, itu ngobrol Pak, bahasanya ngobrol sih, walaupun kalau dalam kitab-kitab fikih itu diceritakan sebagai munadharah, debat gitu Pak, perdebatan. Nah, di situ Pak terjadi banyak pengayaan. Imam Asy-Syafi'i kagum banget dengan pemikirannya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, begitu juga sebaliknya. Maka pernah satu kejadian Pak, gara-gara fitnah politik, suatu ketika Imam Asy-Syafi'i yang lagi ada di Yaman ditangkap, diseret, dibawa mau dipenggal kepalanya oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena ada 10 pemberontak yang ngumpet di Yaman dan Syiah mereka itu. Nah, kalau udah pemberontak Pak, udah mau dipenggal aja kepalanya sama Harun ar-Rasyid. Satu persatu dipenggal-penggalin Pak. Begitu terakhir dilihat, kayaknya saya kenal nih orang yang ngomong gitu Pak, Muhammad temannya Syafi'i gitu kan. Ya, NTI di sini
kenapa ente jadi ke bawah-bawah politik begini? Ente ikut berontak apa gimana gitu? Kagak, saya mau kagak ikut berontak. Nah, orang-orang pada gedek aja sama saya di Yaman, saya dituduh-tuduh sebagai teroris gitu. Nah, akhirnya dibelain Pak sama Muhammad temennya, bilang begini, Harun Ar-Rasyid, nah ini mah teman saya, nggak mungkin dia jadi teroris. Dia dituduh aja tuh sama musuh-musuhnya dia, orang yang nggak demen sama keilmuannya. Sekarang gini, kalau ente penggal kepalanya ente yang rugi, kata Muhammad. Jadi Muhammad nih Pak, sepeninggal Abu Yusuf dia yang gantiin jadi Qadil Qudot, ya kan? Nah, kata Muhammad, ini teman saya, ilmunya banyak gitu, saya aja banyak belajar sama dia. Terus kata Harun Ar-Rasyid, ya udah kalau gitu coba saya jajal dulu, saya tanya-tanyain. Dia tanya Pak, mulai dari masalah gerhana matahari itu kejadiannya gimana, sampai masalah pertanian, sampai masalah kedokteran, sampai masalah-masalah segala macam, nasab dan semua, sampai masalah syair, sampai masalah Quran dan sebagainya, dijawab semua Pak. Wah, ini mah rugi kita kalau kita bunuh gitu kan. Nah, ya udahlah, akhirnya dibilang begini, kata Khalifah Syafi'i, ente aneh angkat jadi Qadil Qudot gantiin Muhammad gimana? Gitu. Kata Syafi'i, ya nggak gitu juga kali Khalifah, biarin di sini Muhammad dah yang dampingin ente, ya kan? Masa saya rebut jabatannya dia? Kagak, bukan Muhammad yang minta ente gantiin dia, katanya dia pengen ngisi pengajian aja, udah bosan dia di sini di istana gitu. Katanya ada kandidat yang baik, nah ini ente katanya gitu, ini Muhammad yang minta. Kata Syafi'i, jangan gitu dah, yang pengalaman jadi qadhi itu dia, biarin aja dia terusin, ngapain dia pakai mundur-mundur segala. Saya aja yang ceramah di tengah masyarakat, udah izinin saya pulang, saya mau balik lagi ke kampung halaman, ke Mekah gitu. Nah yaudah kalau gitu dah, kalau ente gak bersedia, tapi kapan waktu ente WhatsApp aja lah gitu, kira-kira kalau emang butuh apa-apa ngomong dak sama saya gitu kan. Siap gitu. Nah ini aneh bekelin nih ya 1.000 dinar atau 2.000 dinar gitu, udah ente buat hidup di sono, aneh nggak bisa nimba ilmu dari ente saya sejahterakan lah gitu. Kata Syafi'i, udah terima kasih gitu. Itu Pak, belum sampai keluar dari istana Harun Ar-Rasyid, duitnya udah habis Pak, dibagi-bagiin semua kepada masyarakat di situ. Apa? Aneh nggak butuh beginian, aneh butuh umat Islam, aneh pengen ajarin, ngajarlah dia gitu Pak. Nah kayak gitu tuh Pak, akhirnya Asy-Syafi'i muridnya dari mana-mana Pak, karena dia udah dapat rekomendasi dari khalifah kan, nggak jadi qadhi tapi jadi pengajar, dan dia ngajarnya mandaknya di Mekah. Orang haji kan ke Mekah semua ya kan, sampai kemudian gubernurnya Baghdad itu akhirnya bilang begini, sebenarnya sih kalau yang paling bagus ente jangan di Mekah, ente ke Baghdad aja, karena di Baghdad ini orang banyak dari mana-mana. Akhirnya Asy-Syafi'i ke Baghdad. Di Baghdad itulah kemudian pengajiannya Asy-Syafi'i itu ya luber Pak, udah semua dari mana-mana orang kumpul di Baghdad. Sampai karena tadi balik lagi kan, Baghdad kan pusat pemerintahan, banyak intrik-intrik politik gitu Pak, yang nggak ngenakin gitu, dan kadang-kadang orang memakai nama Syafi'i untuk melegitimasi tindakan politiknya dia gitu. Saya didukung Syafi'i ini, saya didukung Syafi'i ini, begitu-gitu kan. Sebel dia gitu, udah pindah dah, dia pindah ke Mesir Pak. Nah di Mesir dia membangun lagi madhabnya menjadi sangat besar, dan makanya kita kenal ada dua madhab Syafi'i, antara madhab Qadim dengan Jadid gitu. Nah selama beliau di Baghdad menjadi ulama terbesar di zamannya, ada banyak kan muridnya. Salah satunya yang paling berbakat itu adalah Ahmad bin Hambal, murid terbaik, murid kesayangannya. Maka ketika dia sudah yakin Ahmad bin Hambal ini bisa berperan seperti dirinya, kata Syafi'i, mat ente di sini, ane mau berangkat ke Mesir. Jadi di pengajian ente terusin aja. Orang kalau pengen belajar agama sama ente, kan ilmu udah ane warisin semua, ane mau berangkat ke Mesir semua gitu. Berangkatlah dia ke Mesir. Lalu kata Syafi'i, tidaklah saya tinggalkan Baghdad kosong dari ulama, kecuali saya sudah tinggalkan satu aja, yaitu Ahmad bin Hambal. Itu orang udah paling pintar sedunia, udah nggak ada lagi yang ngalahin dia dah gitu. Ente kalau di Irak ngajinya sama dia aja. Berangkatlah Syafi'i ke Mesir
gitu. Nah di Mesir dia membangun lagi peradaban besarnya, sehingga Syafi'i itu pemikirannya dan ilmunya itu dipakai dari barat sampai timur. Di Mekah Madinah Syafi'i, di Baghdad itu Syafi'i, di Mesir itu Syafi'i. Jadi Syafi'i itu kemudian ya boleh dibilang banyak banget mazhab itu menyebar kemana-mana karena perpaduan antara Malik dengan Hanafi gitu Pak. Jadi orang yang bermazhab Maliki gitu ya, kemudian orang yang bermazhab Hambali bisa ketemunya tuh di Syafi'i karena dia gabungkan dua hal itu. Nah disitulah kemudian akhirnya jadi pemersatu sebenarnya kan. Wajar kalau mazhab Syafi'i itu menyatukan dua kutub yang berbeda gitu. Nah adapun mazhab Hambali ya dia eksis di Irak lah begitu, nggak terlalu banyak riwayat menyebutkan beliau kemana-mana, udah di Irak aja. Nah dilalahnya Pak, 4 mazhab itulah yang ternyata terus punya kader, melahirkan ulama terus sampai abad 20 ini gitu Pak. 4 itu. Nah yang lain-lainnya bukan ada apa enggak ada sih, yaitu Pak kayak mazhab yang besar Al-Basri itu bubar, mazhab besar lagi kayak Al-Laits itu bubar. Bahkan pernah juga di zaman Asy-Syafi'i itu ada orang pinter juga namanya Dawud ya, Imam Dawud Az-Zahiri. Tapi begitu Dawudnya wafat, ya itu tadi balik lagi udah nggak ada lagi yang ngikutin gitu, nggak ada penerusnya. Jadi ada 13 mazhab besar pada masa berdirinya 4 mazhab itu sebenarnya bukan 4, 13 gitu. Nah dari 13 itu yang survive bertahan sampai sekarang, nah itu tinggal 4 gitu. Nah yang 4 itulah kemudian kita jadi sebutnya 4 mazhab berdasarkan seleksi alam gitu. Beda nanti dengan cerita Qiraah Sab'ah. Qiraah Sab'ah kenapa 7? Itu karena Imam Abu Mujahid yang menulis kitab ya 7 qiraat gitu kan. Jadi orang akhirnya terpaku dengan angka 7 padahal lebih dari 7 Pak. Ada puluhan sebenarnya qiraah gitu kan. Yang terkenalnya 7, ya udahlah 7 gitu akhirnya. Tapi kalau mazhab fikih itu yang terkenal 4 karena itulah yang survive sampai sekarang. Yang kitabnya ditulis lagi, diajarin lagi, disyarah lagi, diringkas lagi terus gitu sampai abad ke-12 Hijriah itu masih ada kitab-kitab dari jalur masing-masing mazhab itu masih ada gitu kan. Kecuali ada satu mazhab yang hampir punah kemarin Pak, yaitu mazhab Hambali. Hampir punah karena udah nggak ada lagi orang yang pakai mazhab itu. Guru-guru besarnya wafat, muridnya pada letoy, nggak ada yang bisa terusin. Guru-gurunya hebat-hebat tapi muridnya pada letoy-letoy, nggak ada generasi berikutnya. Akhirnya sempat menghilang kira-kira 1-2 abad gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah kemudian punya skenario. Di tempat yang bekas sisa-sisa dari dulu di situ ada mazhab Hambali gitu ya. Tiba-tiba terjadi revolusi besar, kebangkitan negara Saudi Arabia. Nah, rajanya itu kebetulan ngajinya waktu masih kecil tuh pakai mazhab Hambali. Maka sebagai raja dia hidupkan pengajian pakai dasar mazhab Hambali di mana-mana. Raja Saudi kan menguasai Mekah Madinah Pak. Kalau zaman segitu Mekahnya itu yang merajai mazhab Syafi'i, karena waktu itu yang eksis mazhab Syafi'i. Nah tapi karena antara Hambali dengan Syafi'i itu dekat gitu kan, selain mazhab Syafi'i disempilinlah ada mazhab Hambali gitu. Nah karena Saudi ini juga punya dana yang tidak terbatas, kebetulan dia booming minyak, jadi menegara petrodolar. Dia bangunlah kampus gede-gedean ya kan. Pertama dia bangun di Madinah, Jamiah Islamiyah Madinah. Selain itu juga dia bangun di Mekah, Jamiah Ummul Qura. Dan di ibu kota yang terbesar dia bikin Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud. Nah lewat jalur itu Pak kemudian diimporlah beribu-ribu mahasiswa dari seluruh dunia Islam untuk kuliah di Madinah, untuk kuliah di Ummul Qura Mekah, untuk kuliah di mana? Di Jamiatul Imam.
Bahkan yang terbesar Jamiatul Imam, Pak. Dia bukan hanya bikin kampus segede gaban di Riyadh, dia juga buka kampus di Jakarta. Kampusnya Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud. Dia ngajarin 4 mazhab. Tadinya Saudi itu mazhabnya Syafi'i, Pak. Tapi raja punya kebijakan jangan Syafi'i doang dong, tapi Hambali juga diajarin, Maliki juga, Hanafi juga, ajarin 4-4-nya gitu. Dengan demikian akhirnya yang tadinya fanatik banget dengan mazhab Syafi'i jadi mulai kebuka. Oh, ternyata mazhab bukan cuma Syafi'i ya, gitu kan, kebuka. Nah, setelah kebuka, Pak, barulah kemudian kajian fikih 4 mazhab itu mulai beredar. Dan mazhab Hambali karena itu mazhabnya raja, dikasihlah wewenang yang lebih. Ketika dari kampus-kampus itu sudah melahirkan banyak ulama yang mazhabnya Hambali, gitu kan, sudah waktunya nih para ulamanya berkuasa. Nah, Masjidil Haram mulai digeser, Pak. Lu yang mazhabnya bukan Hambali pada minggir ya, suruh minggir, Pak. Yang Hambali aja yang ngajar sekarang gitu. Makanya kalau banyak di antara ustadz-ustadz dari Indonesia pada kuliah ke Saudi pulang rada-rada Hambali, itu memang programnya Saudi, ya kan? Ya sebenarnya sih Saudinya bagus dalam arti enggak kok, kita nggak ngajarin Hambali doang, kita ngajarin 4 mazhab gitu, ya kan? Nah, kalau yang nyantol 4 mazhab saya, Pak. Saya tuh bagian dari kerajaan Saudi Arabia. Di Indonesia buka Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud yang disebut dengan Lipia gitu. Dulunya awalnya di Raden Saleh, pindah ke Matraman, pindah ke Buncit gitu. Saya lulusan dari situ, Pak. Belajarnya 4 mazhab. Makanya saya ngajar 4 mazhab. Kalau yang lulus, Pak. Nah, kalau yang nggak lulus jatuh-jatuhnya cuma 1 mazhab doang, Hambali. Tapi dia nggak berani ngaku ini Hambali. Dia ngakunya inilah Quran, inilah sunnah, gitu. Padahal lu cuma tinggal bilang merek aja takut amat. Oh, nggak boleh nyebut merek di sini, ya kan? Nah, padahal mereknya merek Hambali gitu, Pak. Sebenarnya merek Hambali. Ketika misalnya baca Quran, baca Fatihah terus bunyinya baca Fatihah sir, itu Hambali sebenarnya. Dia nggak ngaku aja, cuma dibilang yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah yang sir, gitu kan? Nggak jujur ente, nggak jujur. Kalau mau jujur, itu sir baca bismillah itu Hambali, Pak. Syafi'i bacanya jahar. Hanafi dan Maliki, kalau kata Hanafi bukan Fatihah, disunnahkan baca bismillah. Kalau kata Maliki haram baca bismillah. 4-4-nya sampein aja, santai, nggak usah ribut gitu kan. Nah, dia nggak siap, Pak, untuk kayak gitu. Kenapa? Kalau bertarung 4 mazhab langsung sekalian, ya dagangan aneh siapa yang beli gitu. Maka yang disebut-sebut yang dagangan dia doang, tapi mereknya nggak disebut ya, mereknya disebut ini Quran, ini sunnah. Jadi, Pak, dagangan 4, yang dipuji-puji cuma 1 doang, Pak, yang lain nggak disebut. Udah gitu yang satu ini dibilang ini yang sunnah nih, ini yang Quran gitu. Yang lain gimana ya, nggak disebut gitu, Pak. Curang loh gitu kan. Harusnya nggak begitu, harusnya. Tapi karena dari awal rada curang, muridnya ke bawah curang semua, Pak. Iya, ya jadi yang tersebar mazhab Hambali semua. Teman saya itu, Pak, dia kuliah tuh di Madinah. Kuliah di Madinah. Sebenarnya kuliah di Madinah itu kalau dia fakultas syariah, dia belajar 4 mazhab harusnya. Tapi kan karena dia belajar bukan fakultas syariah, dia belajarnya di fakultas Quran gitu kan ya. Nah, ngajinya selama di Madinah itu kan pastinya Hambali, kan. Dia Hambali dan nggak dikasih tahu bahwa itu mazhab Hambali. Pokoknya yang sesuai Quran Sunnah ya itu aja udah gitu kan. Suatu hari dia umroh, dia minum tuh, Pak, air kencing ontak kan diminum blok gitu kan. Sesuai sunnah Nabi gitu, Pak. Se-Indonesia geger. Padahal harusnya nih kalau dia ngerti jangan gitu dong. Masalahnya memang salahnya satu sih. Lu kenapa bukan kuliah di fakultas syariah? Kalau di fakultas syariah itu jelas, Pak. Gini, 4 mazhab menajiskan air kencing ontak, kecuali 1 yang bilang tidak najis, yaitu Hambali. Kalau pakai mazhab Hambali, air kencing unta itu tidak najis. Bahkan ada hadis yang menyebutkan Nabi memerintahkan sahabat untuk minum air kencing onta sebagai obat. Nah, karena saya orang Indonesia, saya mazhabnya Syafi'i,
Saya nggak minum nih air kencing onta. Tapi kalau kita lihat coba kamera itu tuh orang Arab Saudi itu, dia mazhabnya Hambali, dia minum tuh. Jangan kita salahin karena memang begitulah diajarkannya. Kan real gitu Pak. Ini enggak, dia yang minum dan bilang ini sunnah Nabi. Kan bohong itu namanya. Bohongnya tuh maksudnya nggak jujur gitu Pak. Harusnya dia jelasin dong, itu ada perbedaan. Ya sama di Saudi itu kan rata-rata mazhabnya Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali semua kotoran hewan itu tidak najis asalkan hewan itu dagingnya halal dimakan. Apa itu? Ya ayam, dagingnya kan halal, kotorannya tidak najis gitu. Kambing, dagingnya kan halal, kotorannya tidak najis. Memang ada hadisnya dan begitulah mazhab Hambali. Kalau kita buka dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah itu jelas. Tapi itu satu pendapat. Dalam mazhab yang lain kayak Syafi'i nggak bisa, itu tetap najis. Nah silahkan kamera kasih lihat tuh orang Saudi tuh mazhabnya Hambali, dia sholat tuh belepotan tai burung dara itu kan di Masjid Nabawi kan banyak burung dara. Nah kalau dia duduk-duduk di taman itu Pak, duduk prot aja itu ada tai burung daranya itu Pak. Begitu azan dia langsung sholat aja. Nah kan harusnya dijelasin, kita sih mazhabnya Syafi'i, orang Indonesia rata-rata Syafi'i. Kotoran burung mah tetap itu najis. Kalau kita baju kena itu ya mesti kita cuci dulu atau kita tuker salin baju kan. Tapi harap maklum jamaah sekalian, mereka memang mazhabnya seperti itu. Memang ada dalam kitabnya. Kan jadi clear masyarakat itu. Nah itulah problematikanya. Fikih 4 mazhab tuh perlunya itu biar kita bisa mendudukkan masalah tanpa harus ngotot-ngototan yang benar ini, yang benar itu. Ngapain? Semuanya udah jelas, udah clear. Selesaikan aja dengan baik. Jangan kampanye gitu loh Pak. Maksudnya jangan kampanye, jangan menggiring opini yang benar nih doang, yang lain salah. Enggak begitu caranya. Jelaskan keempat-empatnya dan semuanya ulama yang besar yang mulia. Cuman kenapa kita pakai mazhab Syafi'i? Karena dari awal setelannya kita mazhabnya Syafi'i. Gitu aja kan. Nah, saya tuh Pak jadi rada-rada nyambung justru karena kuliahnya di situ. Diajarin sama guru saya Pak unik Pak. Ketika dia ngajar satu masalah nih kayak masalah kunut subuh gitu ya. Kan kita anak mahasiswa kan belum tahu kunut subuh macam-macam, ada yang Muhammadiyah bilang bid'ah, ada yang NU bilang wajib gitu kan. Mahasiswanya nih Pak. Nah dosennya ngajar gini, kalian tahu dari 4 mazhab itu kunut gimana? Saya awali dulu dengan mazhab Hanafi tentang kunut subuh. Dia ceritain Pak, seluruh kitab-kitab mazhab Hanafi dibongkar sama dia, terus dikasih kesimpulannya. Ayat Qur'annya gini, hadisnya gini, kesimpulan tidak ada kunut subuh. Tidak ada dalil yang kuat untuk kunut subuh. Dalam hati saya, berarti emang yang benar tuh nggak kunut gitu kan. Dan saya memang waktu itu udah rada-rada jarang kunut Pak gitu, karena kalau saya kunut sama teman-teman saya dibilang bid'ah tuh gitu Pak. Kan saya bergaulnya banyak sama banyak teman-teman kan, bid'ah tuh gitu kan. Saya jarang kunut. Tapi kalau saya sholat di masjid depan rumah yang pakai kunut ya saya kunut. Cuman dalam hati saya kayaknya bid'ah dah nih gitu dalam hati saya. Ketemu dengan dosen fikih, dia ngajarin Hanafi kayak gitu Pak, mantap, saya nggak kunut sejak itu Pak. Tapi itu belum selesai. Minggu depan kita bahas Maliki, dia bilang. Maliki dibongkar gitu kan. Saya mikir, ya Allah, ternyata beda lagi dan ini lebih kuat nih kayaknya nih Maliki gitu kan. Dia tidak bilang tidak ada kunut, dia bilang ada kunut, cuman formatnya berbeda. Oke, minggu depan kita bahas Syafi'i. Dia bahas Syafi'i Pak. Kesimpulannya satu, kunut sunnah muakkadah gitu Pak. Saya yang tadinya udah nggak kunut 2 minggu, kunut lagi Pak gitu. Gara-garanya dalilnya mantep banget itu. Dia sebutin, siapa bilang nggak ada hadisnya? Ada hadisnya. Ada, kita buka As-Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi. Bongkar satu-satu itu Pak, hadisnya sampai kepada Nabi sanadnya. Lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Sampai meninggal Nabi tetap masih kunut subuh. Yang beliau berhenti itu dari kunut nazilah sebulan, tapi kalau kunut subuhnya beliau tetap pertahankan sampai wafat, sahih. Pada kaget di situ Pak. Ya, yang Muhammadiyah kaget, yang NU lebih kaget Pak.
Saya kan sekelas tuh sama Khalil Nafis, sama Asrarul Ni'am. Dia kan NU pada tuh, ya kan? Kaget, ana aja baru tahu katanya. Ternyata sohih ya. Kita aja selama ini udah deg-degan nih. Kayaknya nggak sohih dah gitu kan. Padahal pelakunya. Nah sejak itu saya jadi kunut lagi Pak. Wah parah nih. Terakhir dia bilang Hambali diceritain satu-satu Pak. Ya kesimpulannya ya semua benar gitu kan. Terakhir saya tanya sama dosen, mohon maaf Ustaz, antum mazhabnya apa? Kalau saya Maliki. Ya Allah, ente Maliki, kenapa enggak ngobarin Maliki doang? Kenapa malah ngajarin Syafi'i sedetil itu sampai kita yang udah Syafi'i ini jadi balik lagi bersyafi'i ria gitu kan? Ya emang begitulah yang namanya ilmu, harus jujur. Dan dalam hal ini saya kagum kepada mazhab Syafi'i walaupun saya tetap Maliki gitu. Nah yang kayak gitu Pak yang kita butuhkan, jujur walaupun dia mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, dia bilang begitu. Makanya Pak, anak saya sekarang ini kuliah di Mesir Pak, di Al-Azhar kan, di pusatnya ilmu. Nah mengambil fakultas syariah Pak. Sampai di Mesir langsung dimasukin ke fakultas syariah yang jurusannya Syafi'i doang, mazhab Syafi'i. Di sana dipecah Pak, ente dari mana? Dari Maghrib, dari Tunis. Nah sini kelasnya, ini khusus kelas kelas fakultas syariah mazhab Maliki, masuknya situ, jangan masuk yang tempat lain, ntar ente bingung gitu kan. Ente dari mana? Indonesia. Di sini kelasnya khusus mazhab Syafi'i aja. Kenapa nggak dicampur? Ntar ente bingung, dari kecil ente belajar mazhab Syafi'i, tiba-tiba sini berubah jadi kacau. Belajar aja Syafi'i dulu gitu, sesuai dengan mazhab yang sudah ente pelajari dari negara masing-masing gitu. Makanya Pak, yang kuliah di Mesir Al-Azhar pulang kemari kan nggak terlalu ngaco Pak, nggak terlalu bludak-bludak gitu. Kenapa? Karena disesuaikan dengan mazhabnya masing-masing. Cuman yang LC dari Saudi, nah itu dia Pak, begitu pulang jadi berantakan. Kenapa? Karena kurang rapi ngaturnya gitu kan. Nah ya wajar lah. Maka di sini di kalangan NU dia bilang, wah itu mazhab transnasional, wah gitu-gitu kan. Ya karena memang kurang rapi, harusnya rapi aja. Ini kan mazhab Syafi'i, ya udah mazhab Syafi'i. Kita tuh ngajarin mazhab Syafi'i bukan karena mazhab Syafi'i paling bagus, paling benar, itu enggak. Ya begitulah amanah ilmiahnya gitu kan. Lagian kalau kita mau ijtihad Pak, ruangnya bukan di situ, ruangnya di fikih kontemporer. Fikih kontemporer fikih yang belum disentuh oleh 4 mazhab Pak. Karena mazhabnya keburu bubar, zamannya baru datang kemudian, dan disitulah kita boleh berijtihad. Bunga bank itu gimana hukumnya? Nah bunga bank itu kalau ditanya menurut mazhab Syafi'i, bunga bank itu nggak ada. Kenapa? Ya karena para ulama Syafi'i nggak hidup di zaman bank gitu kan. Bayi tabung gimana menurut mazhab Maliki? Ya nggak ada. Kenapa? Karena mazhab 4 itu udah bubar, udah selesai. Nah baru muncul masalahnya gitu kan. Operasi surgery plastik gitu orang ganti kulit, ganti apa wajahnya dan sebagainya, itu gimana hukumnya? Ya di mazhab-mazhab 4 tuh nggak ada. Kalau mau istihad di masalah itu aja, tidak nabrak-nabrak mazhab yang sudah jadi. Nah, beristihadlah di wilayah-wilayah yang memang belum dibahas oleh para ulama, begitu Pak. Cukup Pak, udah jam 6 lewat. Sampai di sini, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah begini Pak, saya belajarnya cuma 4 mazhab Pak. Mazhab yang lain-lain tuh nggak diajarin. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dari semester 1 sampai semester 8 itu cuma 4 doang yang dibahas Pak. Mazhab yang lain jarang-jarang disebut. Makanya kalau disuruh nyebutin yang lain saya nggak nyambung, ya kan? Harus buka kitab dulu gitu. Harus. Kenapa? Karena pertama mazhabnya udah punah, ya kan? Terus juga kita nggak punya kitabnya gitu Pak. Jadi kenapa 4 mazhab yang disebut? Karena pemeluknya masih mewakili sebuah negara. Misalnya gini Pak, Saudi Hambali, Pakistan Hanafi, Maroko Maliki, Malaysia Syafi'i. Maksudnya itu menjadi apa? Mazhab nasional gitu istilahnya. Dan kitabnya ada semua. Sehingga kalau kita mau bikin diskusi komparasi perbandingan mazhab, rujukannya ada. Tapi kalau Ja'fari gitu ya, Zaidi dan sebagainya, dia tidak mewakili suatu masyarakat yang besar sebuah negara. Iya,
Ada tapi kecil gitu Pak. Jadi kayak semacam apa kita sebut, semacam kayak ya sekte aja gitu Pak. Gambarannya gini, di Indonesia tuh ada dua mazhab, bukan mazhab sih, ada ormas gitu besar, Muhammadiyah dan NU kan gitu ya. Kalau jamaah tablik kira-kira masuk nggak tuh Pak? Enggak lah, nggak masuk kan, karena dia bukan ormas besar, tapi ada sih memang gitu kan. Terus kalau kita mau tanya gitu, platform dari mazhab apa, dari ormas jamaah tablik itu apa platformnya? Nggak ada, dia nggak punya platform apa gitu kan. Orangnya ada, tapi platform yang resmi yang mewakili dari ajarannya itu apa, itu nggak ada. Makanya kalau dibilang di Indonesia ormas besarnya apa, NU ada, dia Khitoh 26-nya gitu kan, Muhammadiyah tuh ada gitu. Tapi kalau jamaah tablik atau apa, dia pertama kecil, yang kedua nggak ada platformnya, jadi nggak masuklah dalam kajian ormas-ormas besar di Indonesia. Tapi bahwa ada banyak ormas kecil-kecil, ya pasti. Nah gitu Pak, jadi mazhab fikih 4 yang gede, yang lain itu ada kecil-kecil tapi dia tidak mayoritas dan tidak punya itu literatur. Saya bingung Pak, kalau ditanya mazhab Ja'fari kitab fikihnya mana? Ya mana ya, nggak tahu dah kitab fikihnya mana, nggak ada kali kayaknya gitu Pak. Saya tanya tuh Pak, ke Mesir saya tanya, saya mau minta kitab fikih mazhab Ja'fari, nggak ada Pak. Bapak sebut Syafi'i banyak nih, Maliki ada, Ja'fari kitabnya apaan? Nggak ada Pak. Sama Az-Zahiri itu mazhab juga, Dawud Az-Zahiri. Nah tapi nggak ada kitabnya cuma satu, itu yang ditulis oleh bukan muridnya juga sih, karena terpisah 200 tahun. Al-Muhalla bil Athar karya Ibnu Hazm, cuman itu doang gitu. Nah kalau kayak Syafi'i, Maliki, Hambali itu wah kitabnya ratusan gitu Pak, banyak banget. Maka bahkan di Bidayatul Mujtahid yang saya pelajari itu Pak, yang lebih banyak ekses diceritain cuma 3 mazhab doang, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Hambali jarang-jarang disebut gitu Pak. Karena hampir punah. Kitabnya ada sih, Al-Mughni itu ada gitu, tapi nggak begitu banyak. Tapi masuklah dia dalam jajaran 4 mazhab. Nah yang lain ada, kayak Wahbah Zuhaili kan menuliskan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adalah itu ada 8 gitu kan mazhab. Cuman ya balik lagi, saya kalau disuruh jelasin mazhab yang lain dari 4, ya terus terang aja kagak belajar Pak. Perbandingan mazhab saya cuma 4 itu aja gitu loh. Mungkin suatu ketika bisa ngundang Dr. Mukhlis Hanafi kali ya untuk menjelaskan semuanya itu gitu. Oke. Iran, iya maksudnya bukan kecil. Maksudnya gini Pak, kita nggak punya akses untuk mempelajarinya kan gitu ya. Kitabnya juga nggak ada, kitab fikihnya mereka tuh nggak dijual di mana-mana, khusus di mereka doang aja gitu. Jadi kurang terbuka untuk dipelajari oleh kita gitu masalahnya. Maka susah kita mau membandingkan mazhab itu karena nggak ada literatur yang kita punya. Saya gini Pak, ini contoh aja ya. Saya banyak kan emang kuliahnya 4 mazhab Hanafi gitu ya. Saya bisa cerita Hanafi gini semua, tapi teori semua. Saya kadang-kadang pengen banget ketemu dengan ulama besar dari India apa dari Pakistan yang betul-betul dia realistis adalah bermazhab Hanafi. Saya pengen tanya, emang bener ente kalau nikah di sono tuh nggak pakai wali? Kan di Hanafi kan nggak pakai wali. Ya kan di kitabnya begitu bilangnya. Cuman emang bener di sono nikah tuh gini, perempuan pegang mikrofon, saudara Fulan bin Fulan, saya nikahkan diri saya dengan Anda dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Lalu suami jawab, saya terima nikahmu wahai calon istriku. Nggak ada walinya gitu. Itu di dalam kitab bilangnya begitu. Cuman saya rada-rada nggak percaya. Emang bener. Makanya saya pengen banget nanya sama orang India, emang begitu akad nikah di sono? Belum kesampaian Pak gitu. Padahal tuh terkenal banget kan. Ada di YouTube ya. Ya nggak tahu dah begitu. Saya mah taunya mazhab Syafi'i doang. Ini bapaknya yang perempuan sama calon mantu ngomong, saudara Fulan bin Fulan, kamu saya nikahkan dengan putri saya. Kan wali yang ngomong gitu. Nah kalau yang ngomong pengantin perempuannya yang ngomong kayak gitu, kayaknya
aneh banget ya, gitu kan. Sama minum air kencing onta kan kita nggak pernah lihat, ya kan? Ya mereka orang sholat bajunya belepetan tai ayam gitu kan kita jarang-jarang lihat gitu. Nah itu kadang-kadang pengen juga ngelihat realnya kayak gimana. Nah cuman kalau kayak di Iran Pak, nah lebih susah lagi kita gitu kan. Belum apa-apa kita bawa ke Iran, di sini kita diomelin, Syiah lo gitu kan, susah kita. Oke, baik, ada lagi Pak? Cukup ya. Baik jamaah sekalian, kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.